warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الفلاح. إن الله حي على إن الله من الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وسمى مقام محمود الذي إنك يعني والحمد لله. ولا إلا بالله والحمد لله ولا إله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة
dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Syukur secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah dan menyebut-nyebut bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah, maupun secara amal. Caranya adalah dengan menggunakan seluruh karunia Allah untuk kebaikan dan menjalankan syariatnya sebaik-baiknya, bukan untuk melanggar larangannya. Itulah hakikat syukur yang sejati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwalah yang akan dihargai oleh Allah dari diri kita. Adapun kedudukan, jabatan, kesuksesan usaha, keturunan, dan kecerdasan tidak akan bernilai sama sekali jika tak diiringi dengan ketakwaan. Takwa adalah berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar jangan sampai menginjak ranjau syaitan, bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban dan meningkatkan kewaspadaan pada hal-hal yang diharamkan dan membinasakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, jika kita renungkan, semua manusia bergerak dan berusaha demi kenikmatan yang menjadi tujuan. Garis besarnya ada dua titik akhir yang diharapkan. Ada yang menginginkan dunia sebagai terminal akhir perjalanan. Ada pula yang menatap lebih jauh ke depan. Mereka jadikan akhirat sebagai akhir perjalanan yang didambakan. Masing-masing detik tujuan ada penggemarnya. Ada yang banting tulang demi nikmat dunia yang didamba. Ada pula yang bekerja keras demi kejayaan hidup setelah dunia menjadi sirna. Sahabat Ali bin Thalib mengistilahkan dengan abna'ul akhirah dan abna'ud dunya. Beliau berkata, walikulli wahidatin minhuma banun faqunu min abna'il akhirah wala taqunu min abna'id dunya fa innal yawma amalu wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Yang artinya masing-masing dari dua hal itu, yakni dunia dan akhirat, memiliki generasi atau penggemar, maka jadilah generasi akhirat janganlah menjadi generasi dunia. Karena sesungguhnya hari ini di dunia adalah tempat berjuang dan belum ada perhitungan atau hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi amal. Sahih Al-Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, orang yang cerdas akan menjatuhkan pilihan akhirat sebagai negeri tujuan yang didambakan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairun wa abqa. Yang artinya
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 17. Jenis kenikmatan yang tersedia terlampau hebat untuk dibayangkan. Maka mengenyam kelezatannya kekal tiada batasan. Hanya orang bodoh yang rela kehilangan nikmat itu demi kenikmatan yang sangat sedikit dengan durasi waktu yang sangat sempit. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Kayis, orang yang jenius, bagi mereka yang mau mengevaluasi diri dan berbekal untuk hidup setelah mati. Mereka lah mempertaruhkan apapun demi mendapatkan jannah yang dinanti. Mereka juga rela dengan berbagai kenikmatan syahwat yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan abadi. Maka segala penderitaan apapun di dunia dihadapi dengan sabar. Karena itu terlalu ringan dan singkat bila dibanding dengan siksa di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal adabul akhirah asadul abqa. Yang artinya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Quran surat Toha ayat 127. Orang yang serius menjadi pejuang akhirat pastilah banyak memikirkan dan mengingatnya. Seperti orang yang senang dengan hobi tertentu, pandangannya akan tertuju pada apa yang menjadi kecenderungannya. Seperti para pekerja bangunan, tatkala masuk ke dalam bangunan yang indah membesar, tukang batu akan memerhatikan dindingnya, tukang kayu akan mengamati kursi, almari, pintu dan jendelanya. Begitu pula keadaan orang yang hatinya terkait dengan akhirat. Tatkala melihat orang yang tidur, dia mengingat kematian. Berada di kegelapan, dia ingat alam kubur. Jika merasakan atau melihat kenikmatan, maka dia akan mengingat jannah. Seperti Imam Hasan Al-Basri, tatkala dijamu dengan air yang dingin dan segar, seketika beliau terkejut pingsan. Setelah siuman, beliau ditanya, ada apa dengan Anda, wahai Abu Sa'id? Beliau menjawab, aku teringat akan harapan penghuni neraka tatkala mereka berkata kepada penghuni jannah, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Quran surat Al-A'raf ayat 50. Di zaman sahabat ada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika ada jenazah lewat di depan beliau ditanya, jenazah siapa yang baru saja lewat itu? Maka beliau menjawab, itu adalah kamu dan aku. Tidakkah kamu membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun? Artinya, sesungguhnya kamu mayit dan mereka adalah mayit. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Dan masih banyak lagi teladan yang menakjubkan dari para pemburu akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana tersirat dalam ayat yang kita bahas, pemburu dunia akan mendapatkan kerugian besar dari dua sisi seperti disebutkan dalam ayat yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20.
Dia tidak mampu mengenyam semua kenikmatan dunia yang diidamkan. Tidak pula sempat menikmati seluruh hasil jerih payah yang diusahakan. Dan yang lebih berat lagi, dia tidak mendapatkan kenikmatan apapun atau kebahagiaan sedikit pun di akhirat. La khala wa la quwata illa billah. Marilah kita simak perumpamaan para ulama yang makin memperjelas betapa piciknya orang yang rela mengorbankan akhirat demi secuil kenikmatan dunia yang fana. Perumpamaan pertama datang dari Bisir bin Al-Harits Al-Hafid rahimahullah. Beliau berkata, dunia itu laksana biji-bijian yang dikumpulkan semut di musim panas sebagai simpulkan menghadapi sebagai simpanan untuk menghadapi musim dingin. Tanpa sadar, tatkala semut sedang asik sebutir biji di mulutnya, datanglah seekor burung yang mematuk sang semut beserta sebutir biji yang sedang dibawanya. Maka semut itu tak sempat menikmati makanan yang dikumpulkan. Tidak pula mendapatkan apa yang diharapkannya. Terapkanlah permisalan tersebut, di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia. Semut itu adalah manusia, sedangkan burung tersebut ibarat malai maut. Betapa banyak manusia sibuk mengumpulkan harta hingga kematian tiba-tiba menyergapnya. Di saat dia masih mengumpulkan dunianya, padahal dia belum sempat mengenyam semua hasil jerih payahnya. Perumpamaan kedua datang dari seorang ulama yang sangat faqih di abad 6 Hijriah, Ibnu Al-Zawji rahimahullah. Beliau mengumpamakan dunia laksana perangkap yang ditebar di dalamnya biji-bijian. Sedangkan manusia ibarat seekor burung yang menyukai biji-bijian. Burung-burung itu hanya asik menikmati biji-bijian itu tanpa menaruh waspada terhadap perangkap yang akan menjeratnya sekejap mata. Cukup jelas, pemburu dunia terperangkap kenikmatan yang menipu. Akhirnya mendekam dalam kesengsaraan tanpa batasan waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perumpamaan yang lebih menohok dibuat oleh senior tabi'in Imam penduduk Basrah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, wahai anak Adam, pisau telah diasah, dapur api telah dinyalakan, sedangkan domba masih sibuk menikmati makanan. Ya, siksa telah disiapkan, tapi manusia masih terbuai dengan kenikmatan yang memperdayakan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala tipu daya dunia dan menjadikan tujuan akhir kita adalah negeri akhirat yang kekal abadi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa alaihi wa nafa'ani wa iyyakum ayati bil haqqi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Sallallahu
الحمد لله العزيز المتعال عما يشركون أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة التي ليست كما شهد المنافقون صلى الله على سيدنا مولانا محمد الذي آمن به الأولون والآخرون وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك برسالتنا أسأل سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات منيبا والخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم